membuat janji dengan seseorang? Benar. Apakah teman-teman menepati janji itu? Menepati. Ada yang menepati? Ada. Ada yang mengingkari? Ada. Oke. Teman-teman, pertanyaan yang baru saja Ibu Guru sampaikan itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita belajar hari ini, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Yesus pemenuhan Hari ini kita akan belajar tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Coba lihat ke papan tulis. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar peserta didik mampu memahami bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, di mana Dia sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga dapat semakin mengimani Yesus dalam mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Janji. Apa itu janji? Janji adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakannya sesuatu yang menjadi isi kesepakatan untuk ditepati dan dijalankan dengan setia. Itu janji. Arti dari janji yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakannya sesuatu yang menjadi isi kesepakatan untuk ditepati dan dijalankan dengan setia. Nah, hari ini kita belajar tentang janji Allah. Nah, janji Allah itu apa? Kira-kira apa isi janji Allah? Janji Allah berarti kesepakatan antara Allah dan manusia atas keprihatinan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah berkeinginan untuk menyelamatkan manusia. Itu janji Allah kepada manusia, di mana dulu ada hubungan yang jarak, renggang hubungan antara manusia dengan Allah. Kenapa sampai renggang sehingga ada jarak? Apa akibatnya? Penyebabnya apa? Penyebab dari hubungan renggang antara manusia yaitu dosa. Karena dosa manusia pertama. Siapa dosa manusia pertama? Adam dan Hawa. Sehingga Allah
Dengan cara belajar. Yang keempat, apa? Karena ingin mewujudkan suatu cita-cita. Orang membuat janji itu karena ingin mewujudkan suatu cita-cita. Biasanya kita membuat janji itu yang paling pertama janji dengan diri. Saya cita-citanya jadi suster. Nah, bagaimana supaya cita-cita saya bisa terwujud ya? Dengan saya apa? Belajar. Rajin belajar, rajin datang ke sekolah, ikuti aturan yang ada di sekolah. Dengar-dengaran Bapak Ibu guru, dengar-dengaran nasihat orang tua atau orang lain. Oke, yang kelima, alasan kelima orang ingin membuat janji. Apa alasan kelimanya? Karena ingin membahagiakan orang lain. Orang membuat janji dengan alasan untuk membahagiakan orang lain. Biasanya kalau kita sudah membuat janji dan kita sudah sepakat, maka kita akan merasa apa? Merasa bahagia. Nah, itu tadi alasan seseorang membuat janji. Nah, di sini ada teks kitab suci. Ada teks kitab suci. Oke. Nah, Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Di situ menceritakan tentang janji Allah kepada manusia pertama. Ketika mereka mendengar perjalanan Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu mereka menjawab, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Nah, setelah Adam memakan buah terlarang, dia menyadari bahwa dirinya telanjang. Lalu dia merasa takut dan dia bersembunyi dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, Tuhan bertanya, "Siapa yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah melanggar apa yang sudah aku larang, yaitu memakan tidak boleh memakan pohon terlarang?" Lalu manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Nah, siapa perempuan yang ditempatkan di sisi Adam? Hawa. Lalu Adam mengatakan bahwa perempuan yang engkau tempatkan di sisi saya, dia yang memberikan buah itu kepada saya, maka saya makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Lalu perempuan itu menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Nah, lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, "Apa yang telah engkau perbuat?" Lalu Hawa berkata, "Ular itu yang telah memperdaya saya, maka saya memakan buah." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup.
unik-unik. Itu isi kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Dalam kitab Kejadian kisah bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Coba lihat kitab Yesaya. Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia yang masih yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan anak, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Kalau di kitab Kejadian tadi menceritakan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Di kitab Yesaya ini bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan kabar gembira bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, yaitu suatu keselamatan, di mana seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut sebagai Immanuel. Di kitab Lukas, di Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Di situ menceritakan bagaimana kisah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh Dunia. Dan ini pertama kalinya bagi Maria dan Yusuf untuk mendaftarkan diri. Lalu mereka berdua pergi ke kota Nazaret, yaitu di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, Maria ini sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus, bagaimana Yesus lahir di tempat yang paling sederhana, di tempat dia lahir di mana Maria dan Yusuf belum menyiapkan apa. Di Injil
Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang. Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang akan memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, di Injil Yohanes, Yesus menyampaikan bahwa Dia adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini menceritakan kealahan Yesus. Kita tadi sudah membacakan kitab Kejadian, Yesaya, Injil Lukas dan Yohanes. Di kitab Kejadian menceritakan akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa sehingga membuat mereka diusir dari taman Firdaus. Dalam perjalanan selanjutnya Allah prihatin atas dosa Adam dan Hawa beserta keturunannya, sehingga Ia menjanjikan keselamatan juru selamat dengan menghadirkan juru selamat. Nah, begitu pula pernyataan dalam kitab Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Kalian telah mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Menurut teman-teman, bagaimana Yesus menjadi penolong? Bagaimana Yesus menjadi penolong untuk menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara Yesus memberi penolong bagi kita untuk menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan cara apa?
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nomor 1, tuliskan bentuk janji yang pernah kamu buat. Bagaimana Elias? Oke, silakan. Setelah kamu membuatkan janji, setelah kamu menuliskan janji yang dulu pernah kamu buat, lalu kamu tuliskan alasannya. Kenapa kamu membuat janji? Orang membuat janji itu pasti karena ada alasannya, toh? Kira-kira alasannya apa? Lalu buatlah janji dengan meneladani Yesus. Jangan lupa tulis di atasnya nama-nama anggota kelompok. Tulis di atasnya nama-nama anggota kelompok.
Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompok.
Sudah? Sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Silakan kelompok satu orang maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Janji yang pernah kami buat yaitu kami pernah berjanji untuk rajin belajar setiap malam menjelang ujian. Kami ingin menepati janji itu supaya hasil belajar kami memuaskan dan membuat orang tua bangga. Alasan kami membuat janji yaitu kami membuat janji karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan belajar untuk menepati ucapan kami sendiri. Janji kami dengan meladani Yesus Kristus yaitu kami berjanji untuk selalu mengampuni teman yang membuat salah, karena Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni dan mengasihi sesama. Tepuk tangan untuk silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Saya Selamat akan pagi. memperhatikan hasil diskusi kelompok 2. 1. Janji akan pernah kami buat yaitu kami pernah berjanji untuk datang ke sekolah tepat waktu setiap hari. Dengan menempati janji itu kami belajar menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 2. Alasan kami membuat janji yaitu kami membuat janji karena ingin mendapatkan kecepatan dari orang lain, terutama dari guru dan teman-teman. 3. Janji kami dengan Yesus Kristus yaitu kami berjanji untuk melayani dengan tulus tanpa mengharapkan balasan, seperti Yesus yang menyelahi semua orang dengan kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. 1. Janji yang pernah kami buat yaitu kami pernah berjanji untuk tidak bertengkar lagi dengan teman sekelas. Kami ingin menjaga hubungan yang baik dan saling menghargai satu sama lain. 2. Alasan kami membuat janji yaitu kami membuat janji karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dan jadi janji menjadi pengingat agar kami berubah. 3. Janji kami dengan meladani Yesus Kristus yaitu kami berjanji untuk tetap setia dan jujur dalam setiap tindakan karena Yesus selalu setia pada kehendak Bapa dan tidak pernah berbohong. Oke, terima kasih untuk kelompok sangat luar biasa. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sangat luar biasa kompak dalam mengerjakan
berjanji. Ada yang bilang tadi untuk menjaga kepercayaan orang lain. Terus teladan apa? Buatlah janji sesuai teladan Yesus Kristus. Kira-kira teladan apa dari Yesus Kristus yang bisa kamu contoh? Luar biasa. Satu kelompok 2 dan kelompok 3 tadi sangat bagus dalam mengerjakan tugas kelompok dan sangat luar biasa saat memaparkan hasil diskusi kelompoknya.
Satu orang kumpul.
Teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi, bertanya jawab, terus menyimak isi bacaan kitab suci. Dari situ kita belajar bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Yesus hadir karena janji Allah. Allah memenuhi janjinya kepada manusia, yaitu menghadirkan keselamatan bagi manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus. Dalam dirinya Yesus sungguh Allah, karena dialah putra Allah yang membawa keselamatan. Dalam diri Yesus, dia itu putra Allah, karena dia membawa keselamatan bagi manusia. Dia yang memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang sudah lama renggang, sudah lama retak. Begitu jauhnya manusia dengan Allah. Karena apa? Karena dosa manusia pertama. Siapa manusia pertama? Adam. Karena dosa Adam dan Hawa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi renggang, menjadi retak. Allah melihat itu sehingga Allah menghadirkan putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Namun Yesus bukan hanya sekedar Allah, tetapi dia juga sungguh-sungguh manusia. Yesus sungguh-sungguh manusia karena ia lahir, hidup, dan dia bisa merasakan kehidupan manusia sama seperti kita. Kemanusiaan Yesus itu apa saja? Pasti Yesus pernah menangis, pernah merasakan haus, lapar, sedih, bahagia, dan gembira. Yesus memiliki silsilah keluarga. Yesus dilahirkan oleh seorang ibu. Nah, itu wujud Yesus sebagai manusia, hidup seperti kita. Sementara wujud Yesus dalam bentuk kealahan Yesus apa saja? Apa saja kealahan Yesus? Yaitu apa? Yesus adalah firman. Yang kedua, Yesus bisa mengubah air menjadi anggur melalui mujizat-mujizat. Mengubah air menjadi anggur, memperbanyak roti, menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh menjadi bisa berjalan, membuat orang tuli bisa mendengar. Itu bagian-bagian dari kealahan Yesus. Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Yesus bisa naik ke surga. Kita melihat kealahan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yesus menjadi tanda nyata janji Allah. Yesus menjadi bukti bahwa Allah benar-benar menepati janjinya kepada manusia. Allah berjanji menghadirkan keselamatan bagi manusia dalam wujud Yesus. Dia menepati janji itu dengan dia menghadirkan putranya Yesus. Dia menghadirkan putranya berupa manusia, hadir ke bumi, hidup bersama manusia.
Hari. Kita bisa meneladani sikap-sikap Yesus. Bagaimana Yesus setia pada panggilannya. Bagaimana Yesus setia pada ajaran, pada tugas perutusannya. Maka kita perlu teladani contoh-contoh itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan kita setia pada janji kita. Kalau kita sudah berjanji, saya berjanji saya akan rajin berdoa, maka lakukan itu. Saya berjanji saya akan datang ke sekolah tepat waktu, maka lakukan itu. Buktikan janji itu. Jangan hanya sekedar janji tapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sekedar janji. Ya ibu guru, besok saya akan datang tepat waktu. Tetapi kenyataannya pada esok harinya datangnya jam berapa? Jam 8 ataupun jam 9. Apakah itu disebut tepat janji? Tidak. Berarti kita tidak meneladani sikap Yesus. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, terutama tentang janji. Bagaimana kita meneladani sikap Yesus, janji-janji Yesus. Maka ibu guru berharap sekali apa yang kita pelajari hari ini kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita terapkan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman-teman dan lingkungan sekitar. Saya beri aplaus sekali lagi untuk kelas 8 yang sudah belajar dengan semangat hari ini, sudah aktif, sudah bekerja sama untuk mengerjakan tugas. Sangat luar biasa. Saya beri aplaus. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita yang sudah belajar hari ini dengan semangat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit tentang kealahan dengan kemanusiaan Yesus. Maka pertemuan selanjutnya kita akan memperdalam lagi tentang materi kealahan dan kemanusiaan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena tadi kita mengawali kegiatan belajar kita dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Satu orang membawa kita dalam doa. Siapkan hati yang pantas, tenangkan pikiran, buka hati supaya Tuhan hadir bersama kita, hadir di hati kita, hadir di kehidupan kita, hadir juga kemanapun kita berada. Silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa kami dosa ini, sekarang dan waktu yang mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersama kepada guru. Selamat pagi. Silakan keluar kelas. Laki-laki kembali, putri Siap.